Halo, jangan lupa subscribe, klik tombol notifikasi, like, comment, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga anak-anak dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap sehat dan semangat. Oke, pada pertemuan selanjutnya saya dipercayakan atau diamanati untuk menyampaikan materi matsama, yaitu tentang pembiasaan. Ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Yusniar SPDI. Di sini saya mengajar mapel bahasa Arab dan Al-Quran Hadis. Ya. Nah, untuk pembiasaan ini, pembiasaan yang ada di madrasah atau di MTS Negeri 3 Purbalingga itu pertama ada tahfiz, kemudian pembacaan Al-Quran, kemudian menghafalkan Asmaul Husna, ya, dan lain sebagainya. Nanti dapat saya jelaskan dalam PowerPoint. Jadi untuk materi pembiasaan ini mudah-mudahan anak-anak semua dapat mengikutinya dengan baik. Selamat mengikuti. Oke, sekarang masuk pada materi matsama yang berikutnya, yaitu pembiasaan di MTS Negeri 3 Purbalingga. Ya, jadi apa saja sih pembiasaan-pembiasaan yang ada di MTS Negeri 3 Purbalingga ini? Di antaranya dapat kalian lihat di sini ya, satu persatu ada Asmaul Husna, tadarus, hafalan surah-surah pendek, hafalan hadis-hadis, dan pembiasaan dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, jadi setiap ketua kelas ya menyiapkan masing-masing kelasnya itu dengan menggunakan bahasa Arab. Kalau di sekolah umum itu mereka menggunakan bahasa Inggris. Ya, karena kita di madrasah memiliki ciri khas, yaitu dengan bahasa Arab. Ya, dengan bahasa Arab. Nah, nih seperti ini ya, pembiasaan dengan bahasa Arab. Jadi ketika bel berbunyi, kalian masuk ke kelas ya, masuk ke kelas, ketua kelas langsung menyiapkan ya. Kalau biasanya itu istilahnya kalau pakai bahasa Indonesia itu siap gerak. Nah, tapi kalau di sini di madrasah ini menggunakan bahasa Arab. Ya, jadi ketua kelas sebaik bel berbunyi kalian masuk semua dalam kelas. Kemudian ketua kelas mengucapkan ista'id. Ya, itu artinya ya siap gerak. Jadi kalau ketua kelas sudah mengucapkan ista'id, ya, semua harus siap. Tidak ada yang menoleh ke kanan ke kiri, tidak ada lagi yang berbicara atau lain sebagainya. Harus benar-benar ista'id, siap. Nah, setelah itu kalau pagi-pagi ya, setelah menyiapkan, kemudian ketua kelas mengucapkan ibtida'id doa. Apa? Ibtida'id doa ya. Berdoa mulai. Ya, jadi ini dia yang harus diucapkan oleh ketua kelas ya, atau wakil ketua kelas. Oke, nah setelah selesai kalian membaca doa, kemudian kan ada guru yang sudah di kelas ya, ada guru sudah berada di kelas. Nah, setelah kalian membaca doa, kalian mengucapkan salam ya, dengan menunggu instruksi dari ketua kelas. Ketua kelas mengucapkan ibtida'is salam ya, memberi salam. Kalian ucapkan salam kepada guru yang ada di kelas. Nah, setelah guru mengucap salam kalian, baru kalian melakukan pembiasaan ya.
karena pembiasaannya itu terjadwal. Jadi tidak hari Senin sampai hari Rabu tadarus, tidak terjadwal ya. Nanti kan kalian akan dibagikan jadwal pelajaran. Nah di situ nanti misalnya hari ini lihat pembiasaannya apa, nah kalian ikut melaksanakan pembiasaan yang sudah ditetapkan. Nah untuk doa sebelum belajar ya, di MTS Negeri 3 Purbalingga ini doa sebelum belajarnya seperti ini ya, dapat kalian lihat, nanti kalian tulis, kalian hafalkan ya. Doa sebelum belajarnya seperti ini. Yang pertama kalian baca adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Ini kalian baca sampai 3 kali, mulai dari Bismillahilladzi ya sampai 3 kali. Nah setelah 3 kali kalian membaca doa belajarnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabi wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha, amin. Nah setelah kalian membaca doa sebelum belajar ya, baru kalian melakukan pembiasaan ya. Pembiasaannya pada hari itu apa? Nah misalnya tadarus ya, kalian membaca Al-Quran. Oke, nah seperti ini. Misalnya hari ini pembiasaannya tadarus ya. Untuk kelas 7, khusus kelas 7 itu tadarusnya diawali dari Quran surah Al-Baqarah ya. Apa? Quran surah Al-Baqarah ya, seperti ini. Jadi kalian kalau misalnya jadwalnya tadarus, kalian kalau di sekolah, kalau besok sudah masuk ke sekolah ya, sudah berangkat ke sekolah, kalian wajib membawa Al-Quran. Dan Al-Quran itu harus ditinggal di kelas. Karena apa? Nanti kalau dibawa pulang, nanti kalian bisa ketinggalan ya. Ketika jadwalnya tadarus, ketinggalan lah yang begini. Nah seperti itu ya. Jadi dibawa dan ditinggal di kelas masing-masing. Karena juga ada beberapa pelajaran agama juga yang membutuhkan Al-Quran. Kemudian, nah setelah kalian membaca itu surah Al-Baqarah, itu biasanya dibaca 1 ain ya. Setiap membaca itu satu kelas membaca bersama-sama itu sebanyak 1 ain saja. Nah setelah selesai kalian membaca Al-Quran, kemudian kalian membaca doa setelah membaca Al-Quran ya. Sudah pasti kalian sudah banyak yang mengerti ataupun hafal ya, yang bunyinya seperti ini, Allahumma rahamna bil Quran. Nah seperti itu ya nadanya. Nah ini dapat kalian lihat, nanti kalau misalnya belum hafal bisa ditulis seperti itu. Nah setelah itu sudah selesai kalian membaca doa setelah membaca Al-Quran, kemudian kalian membaca terjemahannya. Nah seperti ini, dibuat lagu ya. Setelah membaca doanya, kalian lanjut membaca ataupun menghafal terjemahannya. Apa sih kira-kira itu arti dari doa Al-Quran itu? Nah doa membaca setelah membaca Al-Quran ya, maksud saya seperti itu. Nah, dapat kalian lihat di sini terjemahannya, nanti kalian tulis ya. Ya nadanya seperti ini, kalian dengarkan baik-baik. Ini nadanya sama seperti Allahumma rahamna bil Quran, cuma ini artinya atau terjemahannya ya seperti ini. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia petunjuk, pemimpin, cahaya dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah apa yang tak diketahui.
Izinkan kami membacanya siang dan malam, siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi setelah membaca Al-Quran, kalian membaca doanya dan kemudian terjemahannya ya. Nada terjemahannya itu sama seperti doanya. Oke ya, jelas ya. Kemudian, nah untuk pembiasaan surah-surah pendek, ya, untuk pembiasaan surah-surah pendek di sini sudah ditentukan ya, untuk kelas 7 itu ada 4 surat, ya, dan saya yakin keempat surat ini kalian sudah hafal semua, ya, karena surah-surah sangat-sangat pendek, ya. Itu ada Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Tapi menghafalkannya beserta terjemahannya, bukan hanya ayatnya saja, beserta terjemahannya. Biar kalian mengetahui apa sih arti dari Al-Fatihah itu, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan sebagainya. Kemudian, nah di sini selanjutnya ada pembiasaan yaitu Asmaul Husna, ya. Ini sangat panjang, tapi kalau kalian nanti sudah terbiasa ya membacakannya, nanti insya Allah akan hafal. Nah, nada untuk Asmaul Husna itu ya di MTS Negeri 3 ini, di MTS Negeri 3 Purbalingga ini maksud saya itu nadanya seperti kurang lebih kayak apa ya, lagu ambar-ambar pisang apa ya. Nah ya seperti itu. Nah jadi seperti ini contohnya, kan kalian bacanya dapat kalian lihat nanti ya di buku masa ta'aruf siswa mandiri yang sudah kalian terima masing-masing, itu dapat kalian lihat. Coba dibuka dulu ya, itu dibuka di halaman 6. Nah ya sudah kalian lihat. Nah, itu nadanya seperti ini. Bismillahi bada'na walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamun ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab. Nah seperti itu ya nadanya untuk Asmaul Husnanya. Kalian baca sampai selesai Asmaul Husnanya ya, sampai Azza Jalla Dzikruhu. Nah setelah selesai sampai itu, kemudian kalian lanjut dengan doa Asmaul Husnanya. Nadanya sama seperti yang pertama ya. Bi asma'ikal husna ighfir lana dzunubana wali walidina wa dzurriyyatina kafir an sayyiatina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa darajatina. Nah terus kalian baca sampai selesai doanya, sampai ila akhiriz zaman. Nah ya. Nah setelah selesai membaca doa Asmaul Husna ya sampai ila akhiriz zaman, lanjut kalian mengucapkan tahlil ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Nah, kalau kalian sudah membacanya, mengucap tahlil sampai selesai ya, sampai 3 kali, nah berarti kalian sudah melakukan pembiasaan membaca atau menghafalkan Asmaul Husna ya. Jadi setelah doa Asmaul Husna belum selesai ya, tapi dilanjut dengan mengucap la ilaha illallah seperti tadi. Paham ya? Nah, kemudian ada pembiasaan hafalan hadis-hadis ya. Ada hadis tentang iman dan ibadah riwayat Ibnu Majah, kemudian hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah, kemudian ada hadis tentang iman dan ibadah riwayat Al-Bazzar ya. Jadi ada 3 hadis yang kalian hafalkan. Jadi semuanya itu adalah hadis tentang iman dan ibadah. Lagi, setiap pergantian pelajaran ya, setiap bel pergantian pelajaran itu kan gurunya masuk beda lagi, gurunya orangnya beda lagi ya. Nah, jadi ketua kelas setiap pergantian pelajaran, ketua kelas harus menyiapkan kembali. Apa yang disiapkan? Ya, guru masuk, duduk, ucapkan salam, tapi dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, seperti apa tadi? Ibtida'is salam. Setiap pergantian pelajaran. Nah, nanti kalau kalian sudah mendengarkan bel pulang, ya, bel pulang itu di MTS Negeri 3 Purbalingga itu ada 4 ya. 4 kali kalian ada bel pulang, ya, langsung kalian bereskan buku-buku dan kemudian ketua kelas menyiapkan kembali. Ista'id ibtida'id doa. Nah, kalian membaca doa ulang. Doanya apa saja? Nah, yang pertama kalian baca Quran surah Al-Asr. Ya, pasti sudah hafal ya. Wal asr. Iya. Nah, ini dia. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Nah, sampai selesai. Setelah kalian membaca surah Al-Asr, kemudian kalian membaca ini. Ya, nanti dapat kalian tulis ya. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Amin. Nah, udah selesai semua. Sudah. Kalian membaca sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Sampai selesai, kemudian dilanjut Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala nabi wa ali baiti kullihim. Nah, setelah selesai kalian membaca sholawat sampai di sini saja ya, nggak usah panjang-panjang, itu saja. Kemudian dilanjut Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, udah selesai membaca doa, sudah selesai sholawat, ketua kelas menyiapkan untuk memberi salam kepada guru ya. Ibtida'is salam. Kemudian kalian ucapkan salam kepada guru. Nah, setelah guru menjawab salam kalian, nah selesailah sudah kegiatan belajar mengajar pada hari itu. Ya, paham ya? Oke, nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Oke ya. Syukran. Demikian tadi materi yang sudah saya sampaikan tentang apa? Tentang pembiasaan yang ada di MTS Negeri 3 Purbalingga. Semoga kita bisa tatap muka langsung, semoga pandemi ini berakhir, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat dan semangat. Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.